KPK terus diterpa kasus oleh ulah oknum dari dalam lembaga anti rasuah itu. Benarkah integritas KPK tergerus? Kita akan berbincang dengan mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak KPK tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Bu Yenti, kalau lihat akhir-akhir ini kita prihatin, KPK terus mengalami kasus secara internal. Sebut saja mulai dari pungli, dugaan pungli rutan KPK hingga dugaan pemotongan uang perjalanan dinas. Apa yang Bu Yenti lihat salah yang terjadi? Ya, sebetulnya kan masalah internal KPK itu juga bukan masalah sekarang saja ya. Ini bukti waktu kita melakukan wawancara ketika pansel KPK yang lalu, itu memang kita tanya bagaimana untuk memperbaiki keadaan internal. Di internalnya waktu itu juga sudah ada masalah. Nah, sekarang masalahnya adalah masalahnya semakin parah gitu kan. Ya. Sampai dengan adanya temuan dewas ya. Temuan dewas tanpa ada pengaduan. Sepertinya juga iya ya. Artinya gini, kan waktu itu kalau nggak salah temuan dewas yang ada masalah di lapas itu kan berkaitan dengan adanya kesusilaan justru ya. Ya. Ada Awal dari temuannya salah dari sana. satu, iya, ya itu kan nggak mungkin kalau dia nggak lapor gitu ya. Artinya nggak lapor, apa sih namanya temuan tuh apa gitu. Temuan dewas itu maksudnya bagaimana? Apakah dewas punya CCTV lihat sendiri atau bagaimana gitu kan. Ini juga harus jelas gitu kan, harus jelas menyampaikannya. Kalau hanya mengetahui temuan dewas, apakah juga pengawas rutan itu sendiri apa nggak ada? Ya kan itu menjadi permasalahan. Itu yang juga termasuk yang harus diperbaiki kalau memang seperti itu. Nah kemudian pemotongan tadi, pemotongan. Ada beberapa direktur, beberapa deputi yang berurusan dengan kalau saya melihat ya setelah adanya undang-undang yang baru ini kan dia masuk kepada sistem di pemerintahan Ya. yang harus mengikuti kepada KSN. Di sana ada deputi dan kemudian ada direktur. Dan harusnya dengan undang-undang ini tidak ada lagi seperti masa lalu direktur sampai lebih dari 10 tahun kan waktu itu kan yang seperti itu. Ya. Kalau sekarang aturan dari Kemenpan kan nggak boleh lagi seperti itu, harusnya lebih baik gitu. Jadi sekarang permasalahannya adalah permasalahan pada manusianya itu sendiri, pada moralnya, integritasnya, dan pada keseluruhannya yang Pak Firly pimpin ini kan, karena kan komisioner di bawah komisioner kan ada strukturalnya. Nah Oke. ini harus dilihat gitu, bagaimana penempatan para pejabat-pejabat itu juga, pejabat deputinya, direkturnya yang saat ini juga sedang ada pansel untuk penempatan deputi yang kosong dan juga Ya. direktur-direktur yang kosong ya. Nah, Bu Yenti kan menjadi panitia seleksi pansel saat seleksi pimpinan KPK periode saat Ya. ini. Saat itu mengukur integritas kandidatnya seperti apa sih Bu Yenti, dan tahun ini juga Bu Yenti akan menjadi pansel untuk deputi dan direktur, betul ya Bu ya? Ya, sedang jalan pemilihan untuk pengisian jabatan deputi dan direktur yang kosong ya, sedang jalan ini. Dan kita mengundang kawan-kawan yang bagus ya karena sudah pembukaan sudah dilakukan. Iya, pada waktu itu kan ukurannya itu kan bukan hanya dari kita ya, apalagi integritas. Kita kan ada vendor-vendor ya, vendor-vendor tentang manajerialnya, kemudian psikologinya, bagaimana tata kelola, bagaimana pahaman mereka tata kelola di KPK-nya, kemudian tidak ada masukan masyarakat, kemudian kita wawancara dan segala macam. Jadi ada vendor ya yang berkaitan dengan integritas dan kalau dari kami kan dari masukan-masukan masyarakat, bagaimana mereka itu sebetulnya track record-nya gitu ya dan sebagainya. Ya waktu itu ya firm lah ya, tapi ternyata kan seperti ini. Ketika itu firm, bagus, dan kita paling enggak pansel waktu sampai ke angka 20 orang, ya kan? Dan yang 20 itu bisa dibahas dengan Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara waktu itu melalui itu ya, sebagai penyambungnya itu kan kalau mau dipilih dari itu kan memang ada 20 itu sesuai dengan kriteria yang sudah lolos pada waktu itu. Dan saya sudah menyatakan bahwa paling tidak ya, ini ada kelemahan itu tentang TPPU. TPPU pada waktu itu saya sendiri yang menyanyikan komitmennya setiap kasus ada TPPU, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi harus bagaimana? Padahal kita masih punya wawancaranya, masih punya recordingnya kan ada, dan menyampaikan tiba-tiba sekarang juga tidak ada TPPU. Kita menyampaikan bahwa hati-hati jangan berbicara dengan pihak lain. Ternyata
salah satu komisioner Berbicara malah begitu ya? iya, berbicara malah kemudian ada indikasi-indikasi, ada gratifikasi dan lain-lain yang ditengarai oleh Iya, masyarakat yang ini iya, harusnya juga ditindaklanjuti soal menunjukkan bahwa itu terjadi apa tidak. Sayangnya kan tidak juga, iya. hanya mengundurkan diri gitu. Nah, Bu Yenti melihatnya apa Ya. yang salah, apa yang jadi masalah begitu kalau waktu itu komitmennya sudah diminta, sudah bersedia, aturannya pun sudah ada, tapi pada praktiknya malah seperti ini? Iya, dengan masuknya sebagai dengan undang-undang baru kan masuk sebagai bagian dari pemerintahan ya, Mhm, lembaga di dalam pemerintahan gitu ya, ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga gitu kan. mmm, Jaksa, polisi kan juga masuk dalam pemerintahan, kalau mereka baik ya baik saja. Sekarang ya, kejaksaan bagus sekali ya untuk TPPU-nya. Jadi permasalahannya kan bukan di situ juga. Jadi permasalahannya adalah mungkin ya ini dukungan politiknya juga nggak ada gitu, dukungan politik untuk agar KPK itu bagus, agar pemberantasan dan pencegahan korupsi itu bagus dan kemungkinan kemungkinan pengawasan kan KPK itu kan ada supervisi dan koordinasi ya, ya, kemudian ada mengambil kasus mhm, mengambil alih atau bahkan mengalihkan kasus ya, itu ya, untuk dilihat. Nah, ini kan juga sepertinya tidak jalan gitu kan. Ini makanya direktur-direktur yang sudah kosong ini harus segera pengisiannya yang benar gitu, yang sesuai dengan kriteria yang ada. Karena bukan hanya di tangan komisioner sebetulnya. Pada struktural itu yang sangat penting yang kita lupa gitu ya. mhm, Seolah-olah segala sesuatu itu hanya komisionernya saja. mhm, Bukan, tetapi pada kelembagaan itu sendiri, struktur dari kelembagaan itu sendiri harus kita lihat siapa orangnya, mmm, bagaimana integritas mereka. Ini yang sangat penting. Harusnya sekarang bagus karena apa? Kalau mengikuti KSN kan tidak mungkin direktur sampai lebih dari 10 ya tahun. menjabat Waktu itu kan lebih ada dari itu ya, Bu, ya, dari betul, waktu yang karena ditentukan? tiap 2 tahun sekalipun harus harus Mhm, dilakukan job fit ya, masih pantas apa tidak, itu sesuai mhm, yang ada aturan dari ya, Kemenhan, lalu KSN kan seperti itu. mhm, Harusnya sekarang lebih bagus gitu. Harusnya tidak ada ya, lagi seperti itu. Nah, ini ya, permasalahannya kita harus melihat. Tapi yang paling penting oke, ya integritas, pengawasan artinya pencegahan itu harus jalan juga. mhm, Memang KPK oke, menindak, memang masyarakat senang kalau KPK itu mmm, OTT atau penindakan. Tapi ya, itu terlambat kan? Harusnya oke, masyarakat senang kalau tidak terjadi korupsi. Karena apa? Karena oke, pengawasan terhadap ya, proyek-proyek besar pengawasannya lemah itu negara. ya? Iya, pencegahannya terhadap Mhm. proyek-proyek besar negara itu bagaimana? Itu perlu kita Nah, tanyakan kepada KPK gitu. oke, kalau misalnya pengawasan apakah harusnya Dewas yang maksimal mengambil peran ini, Bu Yenti, dan Eh, tidak berjalan Maksud dengan saya baik? bukan, kalau Dewas itu kan mengawasi komisioner dan Ya, lainnya itu ya, Dewasnya. Tapi KPK sendiri kan mengawasi kan bersinergi dengan program-program kan kerjasama dengan program-program pemerintah. mmm, Ketika pemerintah punya program-program besar, mhm, program-program yang apa ya, program-program yang sangat sangat apa sangat penting, sangat besar seperti BTS itu kan harusnya nggak terlambat seperti itu kalau oke, memang ada oke, kerjasama yang baik sebelumnya. Itu KPK ya, harus ada kerjasama dalam hal bagaimana program ini oke, harus memberikan apa ya, kampanye-kampanye, ya, program ini bocornya nanti di mana. Nah ini, ya, jadi kalau sudah terlanjur ya memang harus penindakan, tetapi pencegahannya yang kita tanyakan. mmm, Dan lagi ya kalau misalnya kok sampai di KPK kok malah KPK-nya sendiri yang terlibat terlibat apa, kasus, pemotongan. mhm, mhm, Pemotongan itu udah keterlaluan buat saya dan ini kasus ini ya sebaiknya oke, sebaiknya yang rutan ini sebaiknya ditangani oleh kepolisian saja, nggak usah agar sampai tidak ada KPK itu kan tumpang tindih banyak. kepentingan begitu Iya, ya, Bu, dan ya? masih ada kasus besar kan, masih ada kasus ini, Oke, Kementan ya, ya, Kementan sedang ada kasus ya kan, dan ada kasus-kasus besar yang lain, yang buron-buron juga belum ditangkap. Jadi ini serahkan ke polisi, apalagi kalau nanti ternyata memang awalnya adalah masalah kesusilaan. KPK nggak punya kewenangan kalau itu ada mhm, kasus oke, baik, kesusilaannya, ya, supaya aman, tidak ada masalah, serahkan pada polisi. Jaksa juga oke, jangan, karena dia oke, tidak menangani penyidikan kalau ada kesusilaannya. ya, kalau Tapi polisi ya. harus bisa dipercaya. Nah, Oke, komitmennya sebenarnya sudah ada, integritas yang diuji sekarang dan KPK eee, harus membuktikan ini dengan ada kasus-kasus prioritas dan juga harus jadi kelihatannya skala prioritas. skala Oke, prioritasnya juga kurang kurang firm ya. oke. Skala prioritasnya itu bagaimana gitu. Terima kasih Bu Yenti, mantan Ketua Terima Panitia Seleksi kasih. Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi. Selamat malam. Selamat malam.